Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana rabbil alamin wa rasuli ila kafatul malaika ajma'in Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dari guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, dan semua kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu pembacaan tasbih. Acara yang keempat yaitu tawasul. Acara yang kelima thalabul ilmi, dilanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau ada sedaya sahabat pikir yang selalu dirahmati Allah, setelah pun pembacaan tanbih di kula mulai seketik kangge mengingatkan atau menyampaikan daripada nopo acara inti daripada kula lan panjenengan sedaya kempal dan majelis mereka. Alhamdulillah perlu panjenengan pangertos sedaya bila utulan panjenengan iki kempal ten mriki dipindah perlu kangge mengeti adane mengeti almarhum
pemimpin kita yang telah memperjuangkan ilmu guru sampai kepada kita. Kita ingat kembali perjalanan beliau. Beliau hanya selalu berpesan kepada kita semua, bahagia sekali apabila ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau berikan kepada kita semua itu kita amalkan. Beliau gak meminta apa-apa. Jadi intinya kami mohon kepada seluruh ikhwan dan akhwat, dengan momen-momen semacam ini kita selalu mengadakan tiap tahun ya, bahasa yang holi, memperingati, bukan memperingati nopo-nopo, tapi ben eling Kulon Panidoyo, Kulon Panidoyo sampun dipun sukani bahasa ini mun dhewe weruh pituduh keilmuan sing sangat pengen nyampe Rasul melalui guru mursyid kita. Tanpa perjuangan beliau-beliau, Kulon Panjang sudah saya yakin boten menyampai arep kenal keprimen bahasane orang masih menyampaikan, orang masih nularke bahasane. Mulane monggo nganti acara punika kita langgeng terus bahasane. Mudah-mudahan nyampe anak cucu kita. Dari terus kita mudah-mudahan menduweni rasa bahasane iki. Ruang sani pun disukani panganan harus enak bahasane iki, wis gari mangan bahasane. Lan iki niku kangge ngengeti mawon. Mugi kula panjenengan sedaya niku bener-bener betul amanah. Bahwa amanah sing pun disukake oleh kula lan panjenengan. Amanah nopo? Amal kesaenan sing kedah kula lan panjenengan sedaya jalankan. Men guru kula lan panjenengan seneng bahasane. Senenge guru napa? Senenge wong tuwa niku nek anak wis patuh. Orang jalur duit mboten. Guru ora seneng duit mboten. Senenge apa? Anut, patuh, jalake perintahe. Niku pun seneng. Bahagia sekali. Ternyata apa yang telah beliau amalkan, apa yang berkasihkan kepada kita itu manfaat dunia akhirat. Jadi momen-momen kados niki insya Allah saya perjuangkan biar kedepannya mungkin ada perbaikan demi perbaikan untuk kita bersama. Oke, Tuhan dan saged benar-benar menjalankan amanah sing sampun dipikul oleh kula panitia bentuknya apa tuntunan baiat kemauan itu momen menika niki kali sekalian selaku kepengurusan nyuwun ngapunten kok menawi anggen mempersiapkan pembukaan pasukatan atau balik mangke hidangan kurang berkenan selaku pengurusan ngapunten. Jadi secara penyambutan kok dari saged napa sing diarepne panjenengan selaku wakil niki saking jajaran pengurusan, mohon maaf yang seberas-berasnya. Kemauan perkata sing kula kaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat yaitu pembacaan tawasul yang akan dibawakan oleh mu'alim di waktu dan tempat yang bersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama telah kita dapatkan puji dengan atas syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat inilah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para guru, para muallimin, ikhwan akhwat, hadirin, marilah kita bertawassul hadiah puji dan zikir yang kita khususkan kepada guru kita, yaitu Bapak Muhammad Slamet Riyadi dan juga Bapak Mu'alim Thaibin. Mudah-mudahan dengan kita mengingat, memberikan hadiah doa kepada beliau, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan itu salihin tanzilul rahmah wa tanzilul barakah. Mengingat orang soleh akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan turun keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut. Marilah kita bersama bertawassul, kuatkan rabithah, hadir hati beserta Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah, 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 la ilaha Allahumma sholli ala nabiyyina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi wafaqa man sa'a min ibadihi
المستقيم أحمده سبحانه وأشكره على ثوابه نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير ومخبر بالشر اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأصحابه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل قدر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasyai'ah khalisan makhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya'ashkin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya Dr. Rabbani wa Abdul Sumadani Asyari Syamahidin Abdul Qadir Al-Jailani wa hadrali syakhuna mukarram Asyari Syahdur Rahman Summa hati bijalali ruhi Sayyidina Mustafa sallu alaihi wa sallim alaihi. Allah Ta'ala fil kitabil karim wa asdaqul qa'ilin wa basyir lil mu'minin lil muttaqin lil mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Wa qala aidan innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man 'afa bima hada adahu Allah fa sayyidihi azran azima. Wa qala aidan wa an lam istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laginu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Wa qala aidan ana madinatul ilmi wa alibabuha ana Muhammad bin Abi ana Ahmad bin Abi. Wa qala aidan al-dzikru babut taqwa at-taqwa babul kasbi al-kasbi babullah. Wa qala sultan awliya Qutb ar-Rabbani wa qasid Sumadani Asyari Syamahidin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wal wajibu 'alal insan talabal hayata qalba ukhra min ahli talqin fi dunya qala fatimah. Wa qala Syaikhul Rahman radhiyallahu anhu al-insan qulubuhum halaka. Manusia itu semuanya celaka. Illa alimun kecuali yang berilmu. Wal alimun qulubuhum halaka, dan yang berilmu pun bisa celaka. Ilal amilun kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun qulubuhum halaka, yang beramal pun bisa celaka. Ilal mukhlisun kecuali yang ikhlas. La yakhlusu amruka hatta tatubu arba'atan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul wa sadaqa Syaikhul Qadir Al-Jailani wa sadaqa Syaikhul Rahman radhiyallahu anhu amma ba'du. Insyaallah yang awal sebelum sama-sama kita talabul ilmi lisan, kita sama-sama belajar ilmu lisan ya. Tadi ilmu zinan, riyadhah itu ilmu zinan, ilmu qalbu, ilmu ruh, mengolah jiwa, supaya insya Allah ada pengetahuan, ada pengertian, ada pemahaman mengenai jiwa kita, mengenai ruhani kita. Karena latah ikut jasad
illa bi'idznih. Jasad kita nggak akan bisa hidup, nggak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh ruh, ya. Tanpa digerakkan oleh ruh. Maka yang awal sekali, mari sama-sama kita hadirkan guru, ya. Kita hadirkan guru karena kehadiran kita ini berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah, majlis zikir. Ini semuanya wasilah barokah, karomah, maunah dari bangsa abah guru. Bukan karena kita bisa, enggak, ya. Ini semua karena barokah, karomah, maunah bangsa abah guru. Rohani kita sudah mudok setelah ditalkin mudok, ya, terkait tersandar kepada bangsa abah guru. Maka dipanggillah rohani kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, rohani kita dipanggil sama apa? Ya. Irji'i, datang. Kalau mau dapat ridho, kan kita suka istilah tuh, ilahi anta maksudi waridho ka makdubi. Ya. Nah, alhamdulillah, ya, kita dihadirkan oleh bangsa abah guru, ya. Harapan bangsa abah guru kepada kita bagaimana kita sama-sama belajar, ya. Yang diharapkan oleh bangsa abah guru itu kepada kita apa? Pertama, niat ngaji seumur hidup, ya. Niat ngaji seumur hidup. Selama hidup kita di alam dunia, kita harus ngaji. Maksudnya ngaji itu apa sih? Iqra, baca, ya. Niat ngaji seumur hidup. Dan kita kaji, jangan hanya sekedar ngaji, ya. Iqra, iqranya apa? Iqra binafsi, baca jiwa kita, diri kita. Jangan membaca orang lain. Yang harus banyak kita baca adalah diri, ya. Iqra kitabaka kafa binafsika. Ada apa di dalam diri kita, ya. Jangan sampai kita lupa diri, apalagi nggak tahu diri, ya. Repot nanti, ya, kalau lupa diri. Karena kita jarang baca diri, akhirnya diri kita terombang-ambing deh oleh masa dan zaman, ya. Masa dan zaman lagi begini, kita terpengaruh, ya. Gas langka misalkan, wah, jiwa kita udah was-wasnya udah, ya, udah mulai goyang. Nah, kita ngaji, kan? Ngaji diri, ya. Supaya tadi kita tahu diri, jangan sampai nggak tahu diri. Sudah tahu diri kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita meninggalkan ibadah, ya. Nah, makanya kita ngaji, kita kaji diri. Mumpung kita masih ada di dunia. Kalau sudah masuk alam kubur, kita udah nggak bisa ngaji, ya. Niat ngaji seumur hidup, belajar sepanjang masa. Selama masa kita ada di dunia, ya, kan Allah sudah berfirman, wa asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Manusia seperti apa? Yang nggak mau belajar, ya. Yang nggak mau belajar. Nah, maksudnya belajar di sini apa sih? Ya. Menghilangkan keakuan, ya. Yang namanya kamu belajar kan, wah, udah merasa mampu dong. Namanya orang belajar berarti diri kita merasa nggak mampu. Belajar sepanjang masa, ya. Jangan pernah berhenti belajar, ya. SD lulus, ya harus belajar. SMP lulus, belajar juga. SMA lulus, belajar juga. Kuliah lulus, belajar juga. Kerja tetap belajar, ya.
Ngomong kita kerja, belajarnya ditinggalkan. Mau kerja apapun terserah. Belajar mah jangan pernah berhenti. Ya, alhamdulillah lahdi walaupun habisik kita belajar supaya jangan sampai kita rugi ya, masa demi masa, waktu demi waktu ya, karena kita nggak belajar rugi gitu. Dan juga jadi murid selama lamanya ya, kita jadi murid ya. Supaya apa sih kita jadi murid ya? Ya jadi murid itu maksudnya apa sih? Ingat sama guru, bahwa kita ini murid harus ingat sama guru. Kalau kita nggak ingat sama guru, gimana tuh? Ya. Bahaya kita nggak tahu jalan nanti. Ya. Kita setelah ditalkin, kita kan sudah ditalkin ya. Ya. Tugas murid itu apa sih? Tugas murid, ya kan ditalkin tuh, ditanamkan kalimatul iman. Al imanu urian, iman itu telanjang ya. Iman itu masih telanjang. Rasulullah yang bersabda, al imanu urian wali basu takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Nah pakaian setelah kita ditalkin, kita dikasih pakaian sama siapa? 3 ya. Itu harus kita pakai tuh pakaiannya, jangan sampai dilepas. Setelah ditalkin kan kita tuh ditanamkan kalimatul iman, al imanu urian ya. Nah supaya iman itu jangan sampai telanjang, kan iman kita nih iman makbul, yajidu wa yakus yadhabu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang ya kan? Perginya ya mungkin nggak tahu karena kedinginan kali ya, musim hujan. Iya, karena kedinginan pergi deh imannya, karena nggak dijagain, ya nyelonong aja dia. Imannya turun, nyelos kemana nggak tahu, ya karena nggak dikasih kekuatan imannya. Ada was-was, bisikan-bisikan, nggak usah datang, ada proyek, ya boleh ya, ada proyek. Ini hampura ya, ini buat ikro binafsi, ya. Jadi intinya terus juga buat saya, buat kita semua, ya. Jadi tugasnya murid harus pakai 3 pakaian dari Pangkasa Abah Guru, jangan sampai iman kita ini telanjang. Mana pakaiannya? Harian, mingguan, bulanan. Itu pakaian dari Pangkasa Abah Guru, ya. Itu 3-tiganya anti peluru. Benar. Ini kiasan ya. Karena kita sekarang ini di sniper, sedang ditembak, ya. Kolbu kita ini yang tempatnya iman ini sedang di apa namanya tuh? Dikeker, cek orang Sunda mah dikeker, kata orang Jawa nam. Dikeker. Kolbu kita dikeker. Snipernya iblis. Iya. Nah kita harus pakai anti peluru. Ya. Nah yang pertama harian, itu semua anti peluru. Seperti harian itu kaos oblong, ya, anti peluru. Kalau mingguan itu dikiaskan kayak pakai apa namanya tuh, ya jaket lah gitu, jaket. Nah kalau bulanan itu benar-benar anti peluru, maksudnya kayak baja gitu. Kalau oblong itu ditembak mungkin masih kuat, tapi kalau dikasih basoka masih tembus gitu. Makanya harus kasih yang tebal. Makanya 3 dari Pangkasa Abah Guru, ya. Itu jangan sampai dilepas. Itu kan fardu ain kata Abah, bukan kata saya. Kata Abah loh, ya. Kalau yang Pangkasa Abah Guru. Nah, sekarang gimana nih secara zohir jasad kita? Kalau untuk riyadhah bulanan kan jauh nih secara jasad, ya. Ini alhamdulillah masih ada mingguan nih, ya. 4 kali, 4 kali, 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya. 4 kali hadir mingguan itu sama aja dengan bulanan, ya
tapi diupayakan, diusahakan, diikhtiarkan, dimujahadahkan, diwanharkan, kita bisa hadir. Minimal ada perwakilan ya, sana. Nah, jadi itu ya, ini kiasan. Ikro kita sama-sama. Ya, kita belajar. Ya. Nah, ini harapan pemirsa kepada Bapak kepada kita tuh itu niat ngaji seumur hidup, belajar sepanjang masa, jadi murid selama-lamanya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk tadi kita belajar apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk sama-sama kita belajar bersyukur ya. Emang syukur perlu kita belajar? Perlu. Ya, emang kita udah bisa bersyukur. Ya. Tandanya syukur apa? Man dzakaroni syakartani. Ya. Siapa yang berzikir kepadaku, berarti dia bersyukur. Ini harus diskusi. Ya. Siapa yang berzikir kepadaku, dia bersyukur kepadaku. Jadi kita ini belajar bersyukur. Dengan apa cara belajar bersyukur? Dengan belajar berzikir. Ya. Kenapa harus kita belajar berzikir? Karena zikir itu kuncinya sholat. Sholat itu puncaknya ibadah. Ya. Jadi kuncinya sholat adalah zikir. Nah, kunci kan perlu kita. Jangan sampai mampu tuh kunci. Ya. Kita punya kunci, jarang dipakai. Ya. Ini rumah nih, dibalikkan ya. Kan al-zikru babu takwa. Zikir itu pintunya takwa. Ya. Zikir itu pintunya takwa. Pas mau masuk ke rumah takwa, ini kan ada pintunya. Nah, pintunya itu terkunci. Dan kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Yang bisa dikiaskan nanti ya. Ya, jadi kita belajar berzikir, terus kita belajar berzikir. Ya. Sampai kapan? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Sampai akhir hayat kita. Terus kita belajar berzikir. Ya. Belajar berzikir supaya kita belajar bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam insyaallah terus kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pewarisnya, yaitu ulama warasatul anbiya, juga kepada siapa-siapa yang selalu istiqomah mujahadah serta wanhar untuk tegaknya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan khusus Abdul Muhammad wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Para awliya Allah, para habibullah, ikhwan akhwat yang selalu dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon ridho serta keikhlasannya ya. Ridho ikhlas ya. Insyaallah kita sama-sama terlalu berilmu ya. Mungkin nggak berpanjang kalam, itu istilah saya, tapi izinnya la haula wala quwata illa billah. Semua dengan izin Allah, barokah, karomah, maunah dari pangresa Abah Guru ya. Semua kita ini dengan izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin ya. Itu semua dengan izin Allah. Kalau nggak dapat izin Allah nggak akan bisa ya. Termasuk iblis tadi mau menembakkan, mau menggoda kita, itu semua dengan izin Allah ya. Was-was fisidur ya, setan menggoda kita, itu termasuk dengan izin Allah. Nah, gimana kalau kita supaya terlindung dari was-was bisikan setan ya, supaya kita jangan sampai terpengaruh? Syaratnya gimana ya? Kan ini suka berbisik nih. Biasanya kalau kita suka ditunjukkan wahadainahu najdain, dua jalan, dua ketentuan. Nah, ini suka berbisik nih, jadi suka dibisikin. Ini bisikan si korin, apa bisikan malaikat nih kalau begini, ya kan?
Nah kan baik buruknya kita kan tergantung kolbu, ya kan? Inna fil jasad mudghah fa isruha surah jasad qulub fa fasadat jasad qulub ala wahya kolbu kita ya dibisikan sama was-was di situ setan atau si korin tadi ya. Apakah dia bisa mempengaruhi kita? Bisa. Supaya kita tidak ibadah, tidak sholat, tidak zikir ya. Gimana? Wa ma ya'su an dzikri rahman nuqaid lahu syaitan fahuwa qarin. Jadi siapa-siapa yang lupa kepada yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengizinkan setan menguasai ruhnya. Bahwa qarin itu si qarin. Nah, yang harus kita lawan si korin, si iblis, si setan, ya, sama nafsu. Itu yang jihad kita tuh itu melawan hawa nafsu. Ya. Nafsunya dapat godaan dari kekuatan dari setan, dari korin, dari iblis. Ya. Insyaallah. Mohon keridhaan serta keikhlasannya kembali kita sama-sama. Insyaallah bagaimana meningkatkan, menguatkan ya pengetahuan kita, pengertian kita, pemahaman kita. Jangan sampai kita terombang-ambing nih masa dan zaman sekarang ini. Ya, ini udah akhir zaman. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita mau selamat, mempersiapkan dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Ya. Nah, makanya alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah berada di tempat yang mulia ini, Radhatun min riyadil jannah. Tidak lain dan tidak bukan ya kita sama-sama thalabul ilmi, mengetahui apa-apa yang seharusnya kita ketahui. Karena sekarang ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak seharusnya kita ketahui, dia nyerang kita supaya pengen diketahui. Padahal pengetahuan itu tidak seharusnya kita ketahui. Sehingga pengetahuan itu menyebabkan wasilah wayangkusnya iman, merosotnya iman, melemahnya iman, rusaknya iman. Nah mudah-mudahan nih kalam-kalam kita Islam ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang seharusnya kita ketahui. Ya. Apa yang harus kita ketahui? Ya kita harus mengetahui diri kita, bahwa diri kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan ibadah. Ya. Secara nasab, jasad kita dan ruhani kita kan sudah diistilahkan ya dari awal dulu, ya bahwa nasab kita, nasab jasad kita kalau ditarik benang merahnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, betul ya? Jasad kita nih, ya walaupun nanti mentoknya entah di Nabi yang 124.000 Nabi, kita nggak tahu mentoknya di mana nih. Gitu. Tapi intinya nanti benang merahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Secara nasab jasad, secara nasab ruh, ya, secara nasab ruh, kalau ditarik benang merahnya ruh kita semua ujungnya di Rasulullah SAW. Semuanya ujungnya di Rasulullah SAW. Ya kalau diistilahkan lagi kan mungkin timing waktunya ya, yang mungkin nanti kita istilahkan intinya saja. Ya, bahwa dulu kita diciptakan oleh Allah, ya, yang berasal dari ruhaninya Rasulullah SAW. Ya, kita nggak istilahkan, maksudnya step by stepnya dari ruh al-qudsi, ruh sultan, ruh ruhani, jismani, ya itu dari ruhnya Rasulullah, dari nurnya Rasulullah, dari alam lahud, jabarut, malakut, mulki, gitu. Ya. Dan kolam itu melahirkan ilmu. Ya. Kan ilmu itu ada berapa kata Rasul? Ada dua kan?
al-ilmu ilmani, al-ilmu bil lisan wa ilmu fil jinan. Ilmu lisan fadzalika hujjatullah ala ibadillah wa ilmu fil jinan ilmu li usulil maksud. Ilmu lisan 12, ilmu jinan 12, totalnya 24 dibagi menjadi 4 bab. Yaitu 4 bab ilmu asyariatul aqwali wa tariqatul afali wal haqiqatul aqwali wal ma'rifatul rasul malik. 4 ilmu. Tapi ada ilmu yang dirahasiakan. Inna minal ilmi ka hayatil maknun. Ilmu seperti mutiara dalam kerang, ilmu rahasia di atas rahasia, ilmu syirul asrar yang mungkin kalau nggak dapat izin dari Allah nggak dapat ilmu ini. Kalau sudah dapat izin dari Allah, insya Allah ya. Ilmu kahayatil maknun. Ilmu apa sih? Nah, insya Allah nanti ya, kita silakan. Nah, dan akal pun ada 4 ya. Akal ma'asyi, akal yang kedua itu disebutnya albab. Akal itu sebetulnya kekuatan daya pikir ya. Jadi pikir kita tuh supaya bagaimana tafakur kita tuh luas. Jangan sampai ketika kita membaca Iqra 1 tambah 1 udah pusing ya kan. Belum 1 kali 1 dibagi 2 dikurangi 4, wah tambah jelimet lagi. Belum A kuadrat sama yang B kuadrat tambah C kuadrat, pusing lagi. Nah, akal ini ya, kekuatan daya pikir kita harus semakin kuat. Nah, yang pertama ma'asyi itu pikiran kita yang belum dapat ilmu. Yang kedua albab itu pikir kita yang sudah dapat ilmu. Yang ketiga akal, ya, akal seperti dalam Al-Quran. Jadi pikir kita yang sudah mengerti. Ada daya pikir yang disebut al-irsyad. Wah, ini udah paham semua. Ya, mau dikasih bagaimanapun, insya Allah bisa dicerna. Ya, itu dari akal itu. Ya. Nah, kalau disingkatkan, itu semua sudah dikaruniakan kepada yang namanya manusia. Sekaranglah kita jadi manusia ya, yang Allah ciptakan. Fi ahsani takwim. Ya, fi ahsani takwim. Dari kita alam asal dulu, alam lahud, diturunkan sekarang ke alam mulki, alam kejadian, alam nasud. Bagaimana sekarang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jangan sampai nyasar kita, nggak bisa kembali. Ya. Jangan sampai kesasar kembali kita. Ya. Kalau yang sudah tahu sih nggak apa-apa. Ini yang belum tahu jangan pulang. Ya. Ya, kita harus belajar ya. Ini kalau yang belum tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maksudnya ibadah apa? Udah diistilahkan kan? Apa maksudnya ibadah? Supaya ibadah kita ini betul-betul kepada yang dimaksud gitu. Jangan sampai ibadah kita Allahu Akbar, nggak taunya yang seharusnya ke Bogor belok ke Bandung atau ke Jogja, kemana gitu. Gara-gara mobilnya itu tuh supirnya, wah gitu, supirnya gitu. Ya penumpangnya padahal tinggal tidur aja, tapi karena supirnya, waduh gimana nih, gregetan nih tuh. Iya, supirnya yang pemimpin. Nah, ya. Jadi supaya ibadah kita jangan nyasar, ya kita harus tahu kepada yang diibadahi. Jangan sampai kayaknya ibadahnya kita udah sampai deh, alamatnya jelas, tapi pas di jalan ini kok nggak nyampe gitu ya, kemana ini? Lewatnya padahal udah lewat Bubulak ya, lewat Tajur ya, lewat mana tuh? Baranang Siang lewat nggak? Lewat ya. Tembus ke Jasinga, Solo tuh ke Banten ya mana? Nah gitu. Nah makanya maksud ibadah di sini adalah bagaimana kita mengenal kepada siapa yang harus kita ibadahi. Jangan sampai ibadah kita nyasar. Allahu Akbar. Pikir kita sudah mulai digoda nih pikiran. Oh datang semua. Rokok datang, kopi datang. Iya, Allah. Padahal kita sedang menghadap kepada Allah. Kerjaan datang. Pikiran kita ini, ya. Tadi pikir kita. Nah makanya pikir kita supaya betul-betul mustaqbil qiblati, ya.
kepada yang dimaksud ilahi anta maksudi, ya, kepada yang dimaksud. Belum dapat ridho kita nih, baru tahu maksudnya doang nih, ya. Nah, supaya dapat ridho ini proses ya, kita nggak sembarangan ya. Maksudnya gini, ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Nah, ridho itu seperti pembungkus. Kalau dibuka ridho itu apa sih sebetulnya? Kalau dibuka ridho kan ilahi waridho kamatubi. Nah, ridho itu pembungkus. Kalau dibuka cuma ada dua ridho itu. Apa? Sabar dan syukur. Iya. Jadi kalau ilahi atau maksudnya waridho kamatubi. Jadi ridho itu kalau dibuka cuma dua, sabar dan syukur. Apapun yang terjadi, ya, sabar, syukur. Ini mah ampunan gitu ya, ampunan ya. Ini buat saya, karena saya juga sedang melatih kesabaran ini. Subhanallah. Iya, nggak diistilahkan, tapi kolbu. Jadi kalau ridho itu adalah dibuka, sabar dan syukur. Loh, dalilnya mana? Ya Allah kan yang berfirman, innani ana la ilaha illa ana malam yasbir ala balam yashrina maulam yadud bi qadru fal yakhruj min tahti syamawal yatlub rabban siwa. Aku ini adalah Allah, enggak ada Tuhan selain aku. Bangsanya gitu. Enggak sabar terhadap ujianku, enggak syukur atas nikmatku, enggak ridho terhadap ketentuan-ketetapan. Yang keluar dari langitku, cari Tuhan selain aku. Nah, ridho itu adalah, jadi kalau dibuka, sabar syukur, udah kita latih sabar syukur. Gak akan bisa sabar kalau enggak tenang. Gak akan bisa tenang kalau enggak zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gak bisa syukur juga kalau enggak zikir. Ya kan, sampai semuanya beri kepada zikir. La yadamu kiri waridho kamatubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Mahabbah dan ma'rifat. Kalau tadi pembungkus, kalau ini harus dibungkus. Dibungkusnya pakai apa? Mahabbah dan ma'rifat. Ini kita belajar ya. Ini udah dapat mahabbah nih, cinta. Karena nggak dibungkus, cintanya lama-lama pupus berkurang. Karena kalau pertama kita itu kayaknya gitu, belum punya anak satu dua, udah mulai tuh cintanya, mahabbahnya kan gitu. Pertama kita dapat talkinan kan, gimana ya kan? Kayak seneng banget, wah Bogor mah deket lah, Bogor mah deket gitu. Pas sudah setahun 2 tahun, ya Jarwayang kayaknya jauh banget Jarwayang. Jarwayang kayaknya jauh banget gitu. Kalau sudah, nah itu jadi cinta perlu dibungkus tuh, ya. Sama makrifat juga, ya. Mengenal juga perlu dibungkus. Bungkusnya pakai apa? Dibungkusnya pakai apa? Jangan sampai berkurang tuh. Dibungkusnya pakai ikhlas gitu. Iya. Kalau ridho pembungkus, mahabbah sama ma'rifat itu perlu dibungkus gitu. Ya. Makanya kita harus tahu maksud. Ya. Harus tahu maksudnya yang jelas. Ini maksudnya apa sih, ngomong apa sih kan gitu. Kalau nggak tahu maksudnya, tabayun. Ya. Oh, ini udah mana. Udah banyak berita-berita, hoax ya kan, percaya aja. Kepercayaan Nabi bisa merusak. Tabayun dulu. Ya. Jelas baru kita percaya, baru kita yakin. Ya. Ya. Nah, ilahi ada maksudi waridho kamatubi yang ini mahabbataka wa ma'rifataka. Maksud kita berada di dunia ini bagaimana kita mengenal kepada yang harus kita ibadahi. Bagaimana caranya mengenal? Sudah tahu kan? Sudah diserahkan. Ini hanya mengingatkan kembali. Jangan sampai kita nggak kenal, ya, nggak kenal sama Allah. Akhirnya apa tuh? Kipas angin bisa nggak Allah? Wah ini Allah. Nah, tadi dulu nih, ini nih ya kita kaji nih ya. Allah di mana? Jangan sampai kita Allahu Akbar, kayaknya Allah jauh dari langit gitu. Ya. Fa idza saraka ibadi fa ini dari Allah dekat kan, kalau ada yang bertanya. Nah, sekarang bagaimana kedekatan Allah ini kita harus tahu ya. Makanya bagaimana caranya?
supaya betul-betul kita kenal kepada yang harus kita kenal. Ini Allah bukan ya? Kan gitu. Akhirnya, waduh, ragu-ragu deh, nggak jelas gitu. Ya, harus tahu kita, harus betul-betul kenal, harus yakin waktu terobah hatta ya yakin. Nah, gimana caranya? Supaya kita betul-betul kenal kepada yang harus kita kenal. Jangan hanya sekedar kenalan, kayak kenal di jalan udah. Maksudnya kan gak kenal. Nah, gimana caranya supaya kita betul-betul kenal? Nah, sama Bang Abah Guru sudah kenal belum? Sama Syekh Abdul Rahman sudah kenal belum? Ayo. Ya jangan cuma kenal-kenalan. Kalau sudah kenal, pasti ada greget mahabbahnya. Kan gitu. Tahu siapa Bang Abah, tahu siapa Syekh Abdul Rahman, gitu. Iya. Kalau udah kenal sama Syekh Abdul Rahman gitu ya. Kalau belum kenal ya kita kenalan deh gitu. Udah kenal belum sama Syekh Abdul Rahman gitu. Karena beliau yang menyelamatkan kita. Gitu. Emang kita udah bisa selamat dalam dunia ini? Udah bisa menyelamatkan diri kita? Emang kita nggak mau selamat? Bahasanya kalau kita ikrar, kita tanya sama diri kita. Dada, emang lu udah selamat? Masa gitu? Kita aja. Ikrarnya binasik, jangan tanya ke orang. Dah, kan gitu. Lu udah bisa selamat belum? Masa gitu. Kalau kita udah yakin kita selamat, ya udah. Nah, gimana cara kenal sama Syekh Abdul Rahman? Supaya kita jadi jadwal riyadhah yang dari bangsa Abah pakai, misalkan mingguan nih, ya kan fardu ain, ya mingguan, ya apa ya, harian fardu ain, jahar kopi, ya sir yang sudah dapat sir, zikirnya ya, khotamah, tawasul, ziarah, itu subhanallah, ya belum manakib, subhanallah, ini bukan pengajian sembarangan. Ini khusus. Iya. Pengajian yang bisa menyelamatkan kita. Kita main-main mau kagak. Ya, hariannya, mingguannya. Ya, gitu. Kayak udah selamat aja gitu. Udah yakin selamat. Iya, kita udah ditakdir sama Abah. Iya betul, sudah ditanamkan kalimatul iman. Ya. Sudah ditanamkan. Ulaika kataba fi qulubihim imanan. Ditakdir kalimat iman. Itu berupa sajaratul Quran, biji pohon Al-Quran ditanam. Kita suruh merawat sama Abah supaya tumbuh subur, besar, ya, bisa menghasilkan buah. Itu talqinan itu. Nah, makanya dikasih pakaian, boleh dikasih apa? Ya. Nah, kembali supaya kita kenal sama diri kita, ya kita, insya Allah prosesnya ada. Supaya kita kenal sama guru. Kalau kenal sama Allah, gimana lo? Kayak kenal sudah sama Allah ya. Sama guru aja baru udah kenal. Sama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, udah kenal belum? Gitu. Sama Abah aja belum kenal. Kenali diri dulu. Gimana caranya? Ya, kan ada keterangan Rasulullah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nih, ya. Nih supaya kita nggak main-main lagi ya ngajinya. Karena ini ngaji subhanallah, ya. Kalau kita mau selamat sih, nggak mau selamat nggak apa-apa. Ngaji sambil main-main gitu. Iya. Coba kalau kita tahu ini bisa menyelamatkan, sebelum maghrib, sebelum azan kita udah berapa sini. Kalau tahu gitu. Otama tuh mana tamasul gitu. Manfaatnya karena bisa menyelamatkan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mau kenal siapa yang kenal sama diri pasti kenal sama Allah. Itu Rasulullah. Percaya nggak sama Rasulullah? Benar percaya gitu ya. Nah, gimana arafa nafsa kita supaya kenal sama diri? Rasulullah ngasih keterangan panjang sabdanya tuh. Man arafa nafsa wa khalafah
Siapa yang mau kenal sama diri, ya harus mengolah di diri. Ya. Jadi kalau kita mau kenal sama diri nih, ya kita harus mau mengolah diri. Apa yang harus kita olah diri kita? Yang harus diolah apa sih diri kita, di dalam diri kita? Allah firmankan dalam hadis kursi, ya. Ini yang harus kita olah ya. Kalau kita mau kenal sama diri, mau kenal sama Allah, mau kenal sama Nabi Muhammad SAW, mau kenal sama Allah, mau kenal kepada yang lain serta musyrihi syai'un. Wa khalafah. Kita harus mengolah diri. Apa yang harus diolah? Allah firmankan, banaitu fi zawqi adama qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi syagofan wa fi syagofi lubban wa fi lubi syirran wa fi syirri ana. Nah ini yang harus kita olah ya. Dengan apa olahnya ya. Masa kita ngolah dodolnya, misalkan kita ngolah dodol nih pakai apa itu ya? Ya ada metodenya, ada caranya, ada yang buat ngolahnya. Kosron, nih dalam diri kita, dalam diri anak Adam, ya Allah telah buatkan yang namanya apa? Bentuk yang namanya kosron. Kosron itu apa sih? Kalau sebenarnya kan dalam Al-Quran pokoknya jangan. Bersyukur, ini aja mungkin sekedar pengislahannya. Intinya saya juga kan sebagai manusia banyak hilaf, banyak salah ya. Mohon pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Kalau banyak kalam ya, yang tidak bermanfaat, yang lantur kemana-mana ya, saya mohon pintu maaf, pintu ridho yang seluas-luasnya. Dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalam bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damin lana bil khairi amalana rabbi alaina ya Allah